Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam diberikan kesehatan, dihindari dari COVID, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan untuk menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajahah kembali. Yang sebelumnya kita ketemu di masjid, sekarang ketemu di madrasah. Mudah-mudahan gak bosan, karena biasa pengalaman saya juga dakwah di Amerika tuh lama-lama jamaah jadi bosan. Itu yang saya rasakan. Akhirnya kita undang ustadz-ustadz dari luar, dari Indonesia, untuk mengisi supaya ada jeda, tidak bosan. Nah, itulah karakter manusia, suka bosan. Mudah-mudahan gak bosan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul persiapan menyambut Ramadan. Dan tepat ketika Bu Erni menghubungi saya untuk membahas tema ini, karena memang kalau kita baca dalam athar, dalam hadis Rasulullah, dalam perkataan para sahabat, maka sesungguhnya Rasulullah mempersiapkan Ramadan itu paling lambat adalah 3 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan, maaf, Rajab dan Sya'ban. Tapi kalau para sahabat mengatakan bahwa orang-orang terdahulu mereka itu adalah orang-orang yang mempersiapkan 6 bulan ya, dengan doa yang mereka lantunkan. Maka nanti ada hadisnya, saya akan bacakan, atau ada asarnya yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi alhamdulillah, coba kalau ibu ngundang saya ketika bulan Sya'ban udah dekat Ramadan, wah kelimpungan kita. Karena apa? Karena kita belum latihan. Jadi hikmah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk mempersiapkan diri agar ketika nanti masuk bulan Ramadan nggak kaget. Suka kagetan nggak Bu? Iya kan? Jam 10 pagi kok mata sudah kabur. Karena apa? Karena mungkin sahurnya kurang, malamnya begadang karena mempersiapkan makanan buat sahur. Bisa jadi kayak begitu, sehingga jam 10 matanya kabur. Atau memang nggak terbiasa melaksanakan sahur, pas Ramadan baru melaksanakan sahur. Maka kita coba membahas satu persatu apa sih yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Saya ambil materi ini dari 2 buku. Salah satunya adalah judulnya Buyutuna fi Ramadan. Kira saya baru start, bunyi bel start nih. Ya, ternyata bukannya kepencet bawahnya. Nah, dalam buku Buyutuna fi Ramadan, terjemahannya dah Rumah Kami di Bulan Ramadan, karangan Dr. Akram Ridho. Jadi ibu nggak perlu baca buku itu, saya jelaskan sekarang, walaupun memang hanya beberapa poin dari buku tersebut. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan jauh-jauh hari. Karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46, bagaimana kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Kemudian dalam surat Al-Anfal juga disebutkan wa'idul lahum
mastata'tum min quwwah, kalian siapkan diri kalian dengan kemampuan yang mampu kalian lakukan. Walaupun ayat ini berkaitan perang, tetapi kata para ulama dia bisa juga digunakan pada ibadah-ibadah lainnya termasuk saum. Maka persiapan perlu kita lakukan sehingga ketika nanti masuk bulan Ramadan kita tuh udah siap. Semua hal yang berkaitan di bulan Ramadan itu bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan dengan baik. Karena apa? Karena sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Maka di antara yang dijelaskan para ulama ya, yang dilakukan oleh sahabat ya, yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, yang pertama adalah isti'dadur ruhi, yaitu mempersiapkan jiwa, mental. Karena apa, Bu? Ini memang penting. Tubuh tanpa ruh bagaikan, tahu zombie, Bu? Pernah nonton zombie? Nah, kayak gitu. Dia ada tubuhnya tapi nggak ada rohnya. Nah, Islam itu, wah ini memang rada-rada ini nggak boleh gerak tadi ini. Ya. Islam itu sangat memperhatikan masalah ruh, masalah jiwa. Karena apa? Karena ruh itu merupakan penggerak dari seluruh anggota tubuh kita. Maka jiwa ini harus disiapkan, mental kita ini harus disiapkan. Jangan sampai ketika peperangan akan terjadi kita kabur. Ketika masuk Ramadan kita nggak siap, akhirnya berantakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Keluar dari Ramadan bukan menjadi orang bertakwa, tapi keluar menjadi orang gendut. Karena sahurnya banyak, bukannya lebih banyak kadang-kadang. Maka roh ini penting disiapkan oleh diri kita. Para sahabat ketika mereka didakwahkan Rasulullah di Mekah, bukan ibadah yang dilaksanakan pertama kali, tapi masalah ruh, masalah keimanan. Makanya ketika menyambut bulan Ramadan kita siapkan jauh-jauh hari dengan apa? Dengan berdoa pertama kali. Maka ada doa yang kita lantunkan ya Bu ya. Walaupun kemudian para ulama mengatakan, sebagian berpendapat hadis ini dhaif, tetapi saya perhatikan dua hal. Yang pertama, secara makna tidak ada yang salah, karena hadis itu terdiri daripada sanad dan matan. Secara matan emang bermasalah, ada salah satu rawi yang dianggap lemah, tetapi secara matan, secara isi hadis tidak salah doa tersebut. Yang kedua, para ulama pun berpendapat bahwa selama itu adalah berkaitan dengan fadhail a'mal, maka diperbolehkan. Salah satu yang berpendapat itu adalah Imam Ahmad. Boleh. Dan ini termasuk bagian daripada fadhail a'mal. Amal-amal yang utama yang diajarkan, bukan masalah hukum berkaitan tentang kehidupan manusia seperti potong tangan, seperti rajam, seperti yang lainnya, bukan. Ya kalau berkaitan dengan syariat harus jelas. Tapi dalam masalah amal-amal yang memberikan motivasi kepada kita untuk mengerjakan amalan tersebut, maka para ulama memberikan keringanan, memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif. Selama kedhaifannya bukan lemah sekali. Ya. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa silahkan amalkan. Kalaupun misalkan ada ibu-ibu tetap ngotot, nggak mau, pokoknya hadis dhaif, ya wis, anggap itu hadis dhaif. Tapi doanya bagus nggak? Bagus nggak, Bu? Apa doanya? Tahu aja. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan. Diulangi lagi di masjid kemarin udah, sekarang diulangi lagi. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini doanya bagus. Kita nggak bisa bikin doa kayak gini. Jadi udah jelas doanya, Allahumma ya Allah barik lana, berilah keberkahan kepada kami
fi Rajab di bulan Rajab, wa Sya'ban di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikanku di bulan Ramadan. Bagus doanya. Maka silakan. Kalau ibu yakini bahwa para ulama mengizinkan bahwa ini hadis, amalkan. Kalau nggak meyakini, amalkan karena doanya bagus. Jangan sombong kita. Oh, saya sampai pasti. Emang ente nentukan umur. Kalau kita ingin sampai ketemu Ramadan, kita pinta sama Allah agar kita ketemu Ramadan. Maka diantara yang diajarkan doa ini adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Jadi 6 bulan dulu. Jadi sebelum bulan Ramadan sudah doa minta sama Allah. Selepas tuh melaksanakan haji udah doa lagi tuh, minta sama Allah, minta ya Allah pertemukan saya bulan Ramadan ya Allah. Masya Allah. Nah, kalau kita kan masih di bulan apa Bu? Februari. Iya Februari. Bulan Islamnya bulan apa Bu? Bulan Rajab. Pintar. Sekarang tanggalnya tanggal berapa Bu? Nah, apa Bu? 25 nanti malam ya. Kalau sekarang ini masih tanggal 24 yang saya ketahui. 27 Rajab ya? Oh begitu. Jadi sekarang 25, Senin 27. Oh begitu ya. Yang saya ketahui 24. Ini mungkin saya salah ya. Benten tanya mazhabnya beda ya Bu ya. Ya benar. Ya masalah tanggal kadang-kadang ada perbedaan. Cuman ya kita ikuti aja Bu Erni biar saya diundang lagi. Bercanda ya. Ya. Nah kemudian dalam sebuah doa lagi dikatakan ada doa Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah antarkan aku sampai bulan Ramadan. Wasallimli Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Nah ini doa juga diajarkan oleh para ulama. Kemudian watasallamhu minni mutaqabbala dan terimalah amal-amalanku di bulan Ramadan. Nah ini doa. Jadi tidak apa-apa kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bulan Ramadan dengan harapan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya Bu, jadi tolong ibu-ibu ya amalkan doa. Kalau misalkan tidak mau mengamalkan doa tersebut, ya doalah dengan bahasa ibu. Ya, jangan sampai nggak mau berdoa. Karena apa? Memang bulan Rajab ini bulan yang berkah. Bu. Dalam sebuah perkataan sahabat Ibnu Abbas, nah ini ngerinya saya tuh kadang-kadang berpikir ya Allah, kadang-kadang tanpa sadar melakukan dosa. Kadang-kadang juga sadar melakukan dosa. Ustadz juga manusia. Ya. Jadi kalau misalkan ada di antara ibu-ibu menganggap ustadz itu harus suci, cari malaikat. Ya, nggak ada ustadz yang suci. Ustadz juga manusia, ada saatnya salah. Bisa jadi di jalan ketemu dengan saya sedang melirik wanita, ustadz matanya jelalatan, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena apa? Namanya manusia ada kemungkinan jatuh. Ya. Makanya ketika kita perhatikan hal tersebut terjadi pada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang tahu agama melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan bukan udahlah gua nggak undang lagi dah, ngapain masa jelalatan, bukan begitu. Yang dilakukan apa? Doain, ya Allah mudah-mudahan Ustadz yang tadi melihat itu sadar bahwa yang dilihat nenek-nenek pandai sebelahnya ada lebih cantik lagi. Ya Allah kan gitu aja ya. Nah, jadi husnudzon. Kata ulama dikatakan kalau kita ingin hidup normal, bahagia, senang di dunia dan nanti di akhirat, salah satu poin yang penting adalah apa? Husnudzon. Praduga baik. Jangan sampai ada praduga jelek. Walaupun kita saksikan, ya wajar namanya manusia ada salahnya dalam kehidupannya. Nah itu yang pertama ya, ruh berkaitan dengan ruh. Apalagi yang kita siapkan berkaitan dengan ruh, mental kita adalah memperbanyak saum.
Karena saum itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia bisa dibohongin, betul Bu ya? Wah, dibikinlah panasnya. Padahal harus minum tadi dia. Ya, kita nggak tahu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul mengatakan bahwa balasan orang yang berpuasa itu tidak ada peran malaikat sama sekali. Malaikat nggak punya peran, bingung malaikat nyata. Nih pahalanya berapa nih buat hamba Allah ini? Nggak ada yang mampu mencatat. Karena Allah menegaskan bahwa puasa adalah milikku, aku yang akan membalasnya. Nah, jadi luar biasa. Maka perbanyak saum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, nih kata, saya baca terjemahannya aja ya. Terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah puasa. Dan terkadang beliau tidak puasa terus hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Beliau berpuasa terus sehingga kami mengatakan beliau melakukan puasa. Dan saya tidak pernah, ini poin pentingnya, dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Saya juga tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Artinya di sini Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi ingat, di bulan Rajab pun Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Ada hadis yang mengatakan, walaupun bukan seperti konteks yang mengatakan kalau puasa 1 hari di bulan Rajab akan begini, 2 hari begini. Nah, itu tidak ada hadisnya. Ini anak buatan orang yang kemudian membuat kita semangat, tapi sebetulnya tidak ada dalil perkataan dari Rasulullah. Tetapi puasanya ada, karena Rasulullah menyuruh kepada kita di bulan-bulan haram untuk memperbanyak ketaatan, peribadatan kepada Allah, di antaranya melaksanakan sahur. Ya. Maka karena kita sudah tanggal 25 Rajab sekarang, tinggal 5 hari lagi, ada 1 kali puasa Senin besok ya kan. Nah, Sya'ban mulai latihan. Mampu puasa Senin Kamis, laksanakan Senin Kamis, tambah puasa 3 hari di bulan Sya'ban. Kalau kuat lagi, laksanakan puasa Nabi Daud. Biar nanti ketika masuk bulan Ramadan kita udah terbiasa. Nah, dan ada keutamaan, nanti saya akan bacakan bagaimana keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha lagi mengatakan, belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh, hampir. Kalau misalkan bulan Sya'ban 30 hari, mungkin Rasulullah 28 hari puasanya dibandingkan dengan tidak puasanya, karena hampir sebulan penuh. Luar biasa. Kemudian dari Aisyah lagi, wah, kok Aisyah mulia Bu ya? Karena Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang cerdas, dan setiap apa yang dikatakan Rasulullah hafal di luar kepala. Maka beliau termasuk di antara 5 sahabat yang paling banyak hafal hadis Rasulullah. Aisyah mengatakan Nabi SAW memberikan perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal Ramadan. Jika hilal tidak kelihatan, beliau genapkan Sya'ban sampai 30 hari, karena untuk penentuan bulan Ramadan. Nah, Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, juga mengatakan bahwa Nabi SAW belum pernah puasa 1 bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Nah, ini lebih hebat lagi. Bulan Sya'ban puasa Rasul penuh, tambah lagi Ramadan penuh ya. Nah, kalau kita nggak sanggup, udahlah pilih Senin Kamis. Udah berapa kali sebulan? Minimal 8 kali, tambah lagi 3 hari, 13, 14, 15, jadi berapa? Setengah bulan, cukuplah latihan setengah bulan ya. Atau mau tambah lagi puasa Nabi Daud, silakan ya. Jadi tidak apa-apa. Saat kalau udah puasa Nabi Daud nggak boleh puasa Senin Kamis, boleh aja, nggak jadi masalah, nggak ada larangan ya.
Bahkan yang enak lagi adalah kalau misalkan puasa Daud berbarengan dengan puasa Senin Kemis, berbarengan dengan puasa 3 hari di bulan Hijriah. Ketemu misal di hari Senin, langsung Bu puasa dengan 3 niat. Boleh. Boleh. Selama itu puasa sunnah. Yang nggak boleh ibu belum bayar hutang, puasa lalu datang Senin nawaitu misalkan ya saya berpuasa yang wajib tambah sunnah, nggak boleh. Tapi selagi masalah sunnah maka diperbolehkan, itu kata para ulama ya, jadi boleh aja. Saya sering melakukannya kok pada kita betul, wah benturan nih kebetulan bersamaan nih puasa Senin Kemis dengan Ayyamul Bait, saya niatkan dua-duanya karena memang diperbolehkan oleh para ulama. Nah, apa keutamaan di bulan Sya'ban? Dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah sebelum ada larangan namanya tabanni, mengangkat anak. Karena dulu tuh kalau ada orang mengangkat seorang anak dan akan dinasabkan pada dirinya, tapi kemudian Isa melarang, turun ayat yang melarang tabanni. Nah, Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Usama ini sangat dekat dengan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sangat cinta kepada Zaid bin Harithah ya. Lalu beliau mengatakan ya, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Usama ini penasaran, kok Rasulullah di bulan Sya'ban banyak melaksanakan puasa, alasannya apa? Maka Rasul mengatakan, ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Prediksi Rasulullah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak termasuk di antara orang yang diprediksi ini, ya, lalai. Ya. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Wa huwa syahrun turfau fihil a'mal ila rabbil alamin. Jadi diangkat amal-amal kita, Bu. Maka Rasul mengatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau bahasa perusahaan tutup bukunya di bulan Sya'ban. Jadi Ramadan itu buku baru. Dimulai dengan husnul khatimah, dimulai dengan permulaan yang baik, bukan husnul terakhir, khatimah terakhir. Dimulai dengan bidayah yang baik, bidayah hasanah ya. Nanti ditutup juga dengan yang baik, karena amal-amal diangkat di bulan Sya'ban. Ketika di bulan Rajab kita banyak melaksanakan amal soleh yang kata Ibnu Abbas, saya belum katakan tadi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan haram itu termasuk Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang ngerinya ada amalan kejelekan pun akan dilipat gandakan. Itu ngerinya. Senang ketika dilipat gandakan kebaikan kita, tiba-tiba dapat kabar kejelekan pun akan dilipat gandakan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Nah, jadi puasa ya Bu ya. Mulai Sya'ban perbanyak, karena apa? Amal itu diangkat, dan Rasul cinta ketika amalnya diangkat ketika dalam keadaan puasa. Yang ketiga, amalan ruh itu apa? Yaitu memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kata seorang sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, jika datang bulan Sya'ban, kaum muslimin ingkabu itu gini nih, fokus ya. Mereka fokus, muka mereka itu memperhatikan Al-Quran ya, untuk membacanya. Makanya ada ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu syahrul Quran, bulan Quran. Artinya mereka tuh banyak para sahabat, orang-orang tabi'in. Ini kan Anas bin Malik sahabat. Tandanya dikatakan jika datang kaum muslimin, tandanya bisa jadi orang sebelumnya, yaitu para sahabat pada saat itu, yaitu, dan juga para tabi'in yang ketemu dengan para sahabat. Mereka akan fokus dengan mushaf ya. Imam Syafi'i itu sehari semalam 2 kali hatam.
Kita se-Ramadan 2 kali, alhamdulillah. Kadang juga 1 juga, itu ujung-ujungnya udah. Jadi nggak bisa 1 juz sehari di akhir bulan, tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan itu habis-habisan untuk bisa menghatamkan. Ya. Kalau Imam Syafi'i 2 kali, sehari 2 kali. Gimana bacanya? Wallahu alam bisawab. Yang pasti beliau hafal Al-Quran. Beda dengan kita. Makanya kan kalau saya katakan perbedaan kita dengan para sahabat itu sedikit, ya kan? Sedikit aja. Kalau mereka sedikit-sedikit puasa, kalau ibu dikit puasa. Ya. Mereka sedikit bicara, kalau ibu-ibu sedikit-sedikit bicara. Mereka sedikit-sedikit infak, kalau ibu sedikit. Makanya bedanya sedikit aja, ya. Sedih kadang-kadang denger ini. Bahasanya cuma sedikit aja, ya. Kemudian yang keempat, membaca hadis-hadis yang memberikan keutamaan tentang puasa Ramadan. Itu memberikan motivasi, ya. Contoh bahwa surga itu memiliki berapa pintu, Bu? Kemarin yang mulai 7 nggak? Kan kemarin 7 apa 8? Ada 8 pintu. Nah, salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan. Jadi ketika pintu Rayyan dibuka, dipanggil mana orang-orang yang berpuasa, berdiri orang yang berpuasa, masuk semua sampai terakhir baru ditutup. Nggak ada yang masuk kecuali orang-orang berpuasa. Kita bisa kayak begitu, ya, insya Allah, ya. Nah, maka ada juga hadis yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan gembira, ya, farhatan. 2 kegembiraan. Pertama, gembira karena buka puasa. Kan ada cilok, cimol, cengkeh, banyak bala-bala. Masya Allah. Pokok kormanya orang Sunda tuh bala-bala. Kalau buka puasa nggak ada bala-bala tuh kayaknya nggak sempurna, nggak afdol, ya. Padahal yang terbaik kurma, ya. Kurma ada Pak Ustadz, tapi ini tradisi orang Sunda, harus ada bala-bala katanya. Tidak apa-apa, ya. Jadi bahagia ketika buka puasa. Dan yang kedua, akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Banyaklah keutamaannya. Nah, itu persiapan ruhi, ya. Siapkan diri kita dengan 4 perkara tersebut. Yang kedua ada persiapan jasadi, isti'dadul jasad, ya. Jadi persiapkan jasad kita dengan apa? Ya, jaga kesehatan. Jangan sampai kita memorosirkan diri di bulan Syaban, datang Ramadan kita sakit. Jaga, ya. Olahraga lah silakan dan lain sebagainya, karena memang Allah itu cinta sama orang-orang yang kuat. Al-mu'min qawi, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, ya. Wahab, lebih dicintai ilallah, ya, lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minal mu'min ad-da'if, daripada orang mukmin yang lemah. Tapi jangan sedih yang lama-lama di sini. Ada yang merasa lemah nggak? Ya. Jangan sedih, kata Rasul menutup hadisnya, wa fi kullin khair, dan masing-masing memiliki kebaikan yang belum tentu orang kuat mampu melaksanakannya. Ya, walaupun memang secara hukum agama bahwa orang yang kuat itu lebih dicintai sama Allah. Karena apa? Karena bisa melaksanakan amalan-amalan. Orang sakit nggak bisa puasa, orang sehat, orang kuat bisa berpuasa, ya. Orang sehat bisa kerja, bangun madrasah, bangun apa, kerja bakti. Orang sakit boro-boro, ya kan? Makanya lebih ada keutamaannya. Persiapan jasad kita, jangan sampai kita sakit, ya. Jaga. Kemudian yang ketiga, isti'dadul mali, persiapan harta. Loh, kok kenapa Ustaz? Iya, perlu disiapkan harta. Ingat nggak keutamaan memberikan orang-orang iftar? Bu, ingat nggak keutamanya? Kalau kita puasa, memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, pahalanya apa? Sama orang yang, iya, sama. Jadi kalau orang itu misalkan dapat pahala 100 misalkan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berikan iftar ke dia, kita dapat 100 tanpa mengurangi pahala dia.
Makanya kalau ibu bisa memberikan iftar 10 orang, dapat 1000, ya kan? Tambah punya ibu 1100. Padahal kita nggak puasa, tapi pahala yang mereka dapatkan karena puasa yang mereka lakukan bisa kita peroleh ketika kita bisa memberikan iftar. Maka canangkan, kalau misalkan di Al-Furqan ada buka puasa, untuk Ramadan besok masalah air saya yang nanggung sebulan penuh. Oh begitu Bu, walaupun airnya hanya 1 kotak sehari. Nah, kenapa? Satu kotak kan harganya misalnya sekarang berapa? 20.000 lah taruh ya. 20.000 kali 30 hari hanya 600.000. Kecil lah Bu. Tapi pahala semasjid 31 kotak isinya berapa Bu? 40 orang habisin itu semuanya. Berapa? Luar biasa pahalanya. Baru air. Ya ada lagi saya bala-bala. Silakan ya, siapkan harta ya Bu ya, jangan sampai ya kita tidak mendapatkan kesempatan. Karena jujur Bu, ini kesempatan emas kita mendulang pahala yang luar biasa. Tadi kan ingat kan saya sampaikan bahwa puasa orang-orang, ganjaran orang berpuasa itu kan hanya Allah yang balas ya kan. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, yang pasti lebih daripada apa yang selama ini disebutkan oleh Allah. Kan Allah bilang kalau membalas kebaikan 10 kali lipat, dinaikin 700 kali lipat, atau yudhaifu liman yasha, Allah melipatkan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang berpuasa, poin yang ketiga ini, yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ya, langsung saya 1 kotak selama sebulan, tidak apa-apa ya. Siapkan ya Bu ya. Nah, kemudian ada dalilnya juga bahwa Rasulullah ketika datang bulan Ramadan, ini kata sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi, bahkan lebih dermawan dibandingkan rihul mursal, angin yang bertiup. Dermawan sekali beliau. Padahal sebelum Ramadan udah dermawan, tapi ketika datang Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, kita coba ikuti Rasulullah, kan kita sudah dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapkan Bu. Bahkan saya pernah tugas dakwah selama 10 hari bulan Ramadan. Saya lupa tahun berapa, ke Sulawesi Selatan. Di sana Bu ada satu toko yang sotonya begini banget, terenak di daerah Makassar. Ada berapa cabang. Wah, saya terobsesi ingin merasakan soto tersebut. Tapi ternyata Bu, soto tersebut selama bulan Ramadan tutup. Kalau kita apa? Wah, rugi bandar. Betul ya Bu ya? Oh, bala-bala lakunya biasa cuma 10, Ramadan bisa 200. Ya kan? Luar biasa. Ditutup Bu sama orang tersebut. Kebetulan yang namanya saya dakwah di sana itu masih kerabat dari pengusaha tersebut. Saya tanya, kenapa ditutup? Bukankah Ramadan itu kesempatan meraup uang ya? Materi itu lebih besar di bulan Ramadan. Saat itu umat Islam tuh royal banget. Beli apa? Beli branggeng, beli ini. Pada makan cuma cimol ini makan. Yang lain cuma pelototin aja, cuma seneng lihat. Ya kan? Banyak belanjaan. Kenapa ditutup? Dibilang katanya, saudara saya itu sengaja nutup karena ingin fokus ibadah di bulan Ramadan. Lalu karyawannya digaji full, Ustaz. Jadi Ramadan itu nggak kerja sama kali, tapi digaji full tambah THR. Masya Allah, siap Bu yang punya usaha di sini? Bangkrut. Kayak begitu Bu, boleh buktikan Bu, silakan datang. Ada sana Easy, ya, inisiatif zakat Indonesia. Saya kan termasuk dai-nya, ya sejak 2006. Itu saya datang ke sana, ditugasin. Kaget saya. Aduh, sudah jauh-jauh datang ke Makassar, pengen makan coto Makassar yang paling enak, nggak bisa. Nanti saat datangnya di luar Ramadan Pak Ustaz. Sebulan Bu penuh. Ditutup. Semua karyawan dipulangkan. Pulang kalian ke rumah kalian, laksanakan Ramadan lain. Ini uang kalian gaji sebulan, ini THR kalian. Masya Allah. Luar biasa Bu. Ini orang kayak begini yang bener. Ya, jadi 11 bulan sebelum Ramadan siapkan harta-harta kita, ketika Ramadan istirahat, kerja, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Ustaz kasih tahu baru sekarang? Ya kan belum baru sekarang. Nah, itu isti'dadul mali. Terakhir adalah isti'dadu fikri, ya, persiapan pemikiran, maksudnya ilmu. Karena banyak orang-orang yang kemudian ketika Ramadan nanya, "Ustaz, kalau begini batal nggak, Ustaz? Ustaz, kalau gini batal nggak, Ustaz?" Nah, itu nggak boleh kayak begitu sebetulnya. Disiapkan kalau bisa di Masjid Al-Furqan, bikin taklim sebelum Ramadan ini diadakan mungkin lebih rutin. Membahasnya tidak keluar dari fikih Ramadan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, para jamaah sudah paham apa yang harus dilakukan. Jangan seperti kisah yang terjadi di zaman Abu Hurairah. Disebutkan dalam buku tersebut. Ada seseorang datang kepada Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, kalau makan di bulan Ramadan batal nggak?" "Batal. Tapi lupa. Saya tadi diundang sama teman makan." Ini bukan Ramadan ya, di luar Ramadan, maaf salah saya. Ya, di luar Ramadan. "Kalau batal nggak?" "Batal kalau puasa." "Iya, tadi saya diundang sama teman makan. Saya lupa saya makan. Batal nggak?" "Enggak," kata Abu Hurairah. Enggak batal. Allah sedang memberikan makan kepada kamu." "Alhamdulillah ya. Tapi saya diundang lagi sama teman saya lagi. Makan lagi." Kata Abu Hurairah, ujung-ujungnya, "Kamu tuh nggak ada niat puasa," katanya. Makanya Bu, kalau misalkan tiba-tiba lagi Ramadan ya, kita lupa, bisa kemungkinan terjadi. Ya Bu ya? Bisa jadi lagi nyicipin, kok enak ya? Oh iya, puasa, nggak kenapa-napa. Allah sedang memberikan makan dan minum kepada ibu. Saya sendiri pernah ngalami Bu, jujur pernah ngalamin. Ya, Ustaz tadi bisa ngalamin. Iya, saya pernah ngalamin dulu. Waktu di pesantren lupa makan. Puasa ya? Aduh, sebelum lupa saya. Masya Allah. Jadi wajar. Tapi jangan dilanjut, tanggung dibatalin aja. Nggak boleh, malah dosa. Jangan gitu, udah tahan. Simpan kalau bisa untuk makan nanti buka puasa, ya. Kayak begitu. Makanya siapkan ilmu. Maka dikatakan oleh pengarang buku itu, lakukan persiapan ilmu dengan melaksanakan kajian-kajian berkaitan tentang fikih Ramadan. Dijelasin apa itu Ramadan, maknanya apa, keutamaannya apa, yang disunahkan apa, yang disarankan apa, yang dilarang apa, dan lain sebagainya. Dijelaskan sehingga nanti bisa melaksanakan puasa dengan baik. Ini bukan promosi ya Bu, bukan promosi, rencana saya. Saya akan bikin videonya, tapi di YouTube. Like and share. Ya, rencana saya mau bikin di YouTube. Akan mulai insya Allah. Videonya durasi nggak panjang-panjang, ya. Itu akan membahas tentang masa Ramadan pelan-pelan, ya. Pelan-pelan insya Allah akan dibahas sedikit satu video nanti Ibu bisa nonton, ya. Asal punya kuota. Saya nggak bisa nonton, Ustaz. Kenapa? Udah cara ada kuotanya? Nggak ada, ya, percuma, ya. Karena kalau diundang kan juga belum tentu bisa, dan memang belum ada. Udahlah, sekarang kan udah masanya pakai HP ya Bu ya. Ya, nonton aja insya Allah. Saya rencana mudah-mudahan terlaksana, ya. Pelan-pelan kita bahas tentang bab-bab tersebut. Kalaupun nanti ada pendapat-pendapat ulama, ya kita akan jelaskan. Tapi saya berusaha untuk menghindari ikhtilaf di antara para ulama, mencoba menghindar. Kenapa? Kalau ada ikhtilaf kadang-kadang masyarakat kurang suka, ya. Ya, kok berbeda. Padahal perbedaan itu adalah satu hal yang lumrah, ya. Nah, adapun motivasi kita tentang harus belajar dalam sebuah perkataan Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada salah satu muridnya, al-ilmu khair minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk. Ilmu akan menjaga kamu, wa anta tahrusul mal, sedangkan kamu menjaga harta. Jadi dengan ilmu kita akan dijaga, Bu. Ya. Kalau harta kita harus jaga harta. Naudzubillah min dzalik. Enakan dijaga sama ilmu. Mau lakukan kesalahan tiba-tiba ingat,
Oh iya, nggak boleh terhindar ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena mencari ilmu karena Allah adalah ibadah. Kayak sekarang Bu, maaf nih saya ulang-ulangi kepada jamaah ya di pengajian-pengajian, Bu, tetap bagaimanapun kondisi, kalau nggak syar'i banget, berangkat ke majelis taklim. Walaupun ibu nggak paham yang disampaikan gurunya, ya mungkin karena bolot atau apa, nggak paham, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, tidak apa-apa. Kalau ditanya suami, gimana pelajarannya waktu tadi dah hadir di sana? Ustadznya bagus ya penyampainya, wow bagus. Gimana, apa ilmunya? Nggak tahu. Tidak apa-apa. Karena apa Bu? Ada keutamaan Bu. Ya. Dan saya juga pengen terus hadir dalam ilmu kayak gini. Karena apa? Ada hadis ini yang memotivasi saya. Pokok setiap diundang. Hari ini sebetulnya Bu ada undangan juga Bu. Saya bilang, aduh, Rajaban Bu. Rajaban kan, ya tahu sendiri ya Bu ya. Ustaz, bisa nggak isi Rajaban Ustaz? Kemarin, wah, saya udah di pengajian. Di mana? Pengajian ibu-ibu. Ini Rajaban Ustaz. Angkat. Saya harus komitmen dengan ibu-ibu. Ya, karena penguasa itu ibu-ibu. Ini saya tolak. Kalau Ustaz lain, walau alam bisawab ya, walau alam ya, saya nggak tahu. Kalau di Jakarta pernah kejadian di Depok, ya, ada kejadian jamaah satu masjid curhat kepada saya tentang tingkah laku seorang ustaz yang ada jadwal ngisi pengajian, tiba-tiba membatalkan ngirim orang lain. Penasaran, dicari informasi, ternyata dia ngisi di tempat lain yang amplopnya lebih tebal. Aji mumpung. Ya, saya nggak mau kayak gitu ya. Saya bilang maaf, saya udah punya janji dengan ibu-ibu di Ranca Bogo. Kalau enggak saya bisa nanti di boikot. Enggak, insya Allah saya nggak mau. Saya batal, saya tolak. Ya, karena emang apa? Nggak boleh kalau kita sudah janji satu tempat pengajian, walaupun hanya 5 orang, di sana ada banyak ratusan orang, amplopnya tebal, makanannya banyak, nggak usah mikirin itu. Bahwa ini janji kita. Aufu bil uqud, penuhi janji-janji kalian. Ya gitu Ibu ya. Rencana saya di sini mau ke sana. Karena yang ngisi ini tamu dari Arab yang dibawa Ustadz lalu. Nah, sama ilmu kesempatan. Walaupun terlambat sedikit tidak apa-apa. Karena ini kesempatan dapat ilmu. Saya juga perlu ilmu Bu, mumpung ada orang Arab. Ya. Kalau kita kan ke Arab-Araban. Nah, terakhir Imam Bukhari dalam Sahih Jami berkata berkaitan dengan ilmu ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ya. Beliau mengatakan babul ilm qabla al-qaul wal amal. Jadi penjelasan pada ayat ini adalah bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Makanya perlu hati-hati. Sebagai penutup, Imam Malik, kata Imam Syafi'i, ditanya sekitar 60-an, saya lupa berapa, 60 berapa itu, hanya bisa menjawab 12 pertanyaan. Selebihnya nggak bisa jawab. Dikatakan wallahu a'lam bishawab. Nah, itu menunjukkan apa? Seorang imam, bayangkan, luar biasa. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan kalau nggak tahu ya nggak tahu. Ya, maka kalau ibu tanya sama saya nggak tahu, ya jangan bilang ustadznya goblok. Jangan ya. Karena emang nggak tahu. Daripada maksa jawab, nggak punya ilmunya, yang kasihan nanti jamaah akan sesat gara-gara jawaban dari ustadznya yang salah. Ya. Ini saja mungkin, wallahu a'lam bishawab.